Mary Jane adalah warga asal negara Filipina yang tertangkap tangan membawa heroin seberat 2,6 kg di Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta. Mary Jane berasal dari keluarga miskin di Filipina yang harus pergi ke luar negeri mencari nafkah. Dia juga disebut hanya sekolah hingga level SMP, menikah dini, dan mendapatkan kekerasan dari suaminya, berjuang untuk menghidupi dua anaknya Mark Darren dan Mark Daniel. Hingga akhirnya terjebak dalam jaringan narkoba, kemudian ditangkap petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta. Ia terbukti membawa narkoba jenis heroin seberat 2,6 kg senilai 5,5 miliar rupiah saat turun dari pesawat terbang rute Kuala Lumpur, Yogyakarta pada 2010. Statusnya kini terpidana mati setelah menjalani proses persidangan yang berjalan panjang. Mary Jane sempat mengalami kejadian luar biasa selama menjalani proses hukum. Mary Jane lolos dari maut jelang menanti giliran maju di depan regu tembak di Pulau Nusa Kambangan pada 2015. Ibu dua anak itu pernah ditempatkan di lapas kelas 2A Wirogunan, Jogja hingga pada Jumat 24 April 2015 pukul 01.41 waktu Indonesia Barat dipindah ke Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Malam itu beberapa tahun yang lalu, lapas mendapatkan perintah untuk memindahkan Mary Jane ke Nusa Kambangan. Setelah mendapatkan perintah, pihak lapas langsung membangunkan Mary Jane yang tertidur lelap di lapas yang berada di pusat kota Jogja itu. Ketika dibangunkan, Mary Jane tidak kaget dan tampak tenang. Perempuan itu juga sudah mengerti ia dibangunkan untuk segera dipindahkan ke lokasi eksekusi mati. Setelah bangun, Mary Jane menyempatkan diri untuk berdoa sebelum akhirnya dibawa ke Cilacap. Tak disangka dia akhirnya balik lagi ke Yogyakarta. Catatan tribunjogja.com, Mary Jane kala itu menjadi satu-satunya dari 9 terpidana mati yang sudah dijadwalkan eksekusi. Instruksi dari Presiden turun pada detik-detik menjelang Mary Jane akan menghadap regu tembak. Kala itu penyelidikan dibutuhkan lebih lanjut atas andil keterlibatannya. Pihak Mary Jane sudah menempuh berbagai upaya hukum. Upaya hukum telah ditempuhnya sampai ditolaknya peninjauan kembali atau PK kedua. Namun di detik-detik akhir menjelang eksekusi, Presiden Jokowi menundanya. Sebelumnya, Presiden Filipina meminta langsung kepada Indonesia untuk menunda eksekusi terhadap perempuan yang kala itu masih berumur 30 tahun. Kabar terbaru Mary Jane terungkap pada kunjungan Wakil Menteri Hukum dan HAM ke Lembaga Permasyarakatan Perempuan atau LPP kelas 2B Yogyakarta di Wonosari, Gunung Kidul. Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham RI Edward Omar Syarif Hiarij melakukan kunjungan pada Kamis 17 Februari 2022. Edward disebut sempat berbicara secara khusus dengan Mary Jane Veloso. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala LPP kelas 2B Yogyakarta, Ade Agustina. Ade menilai pertemuan antara Mary Jane dengan Wamenkumham bisa memberikan harapan terkait kepastian hukumnya. Apalagi menurutnya, aktor utama dari jaringan penyelundupan narkoba itu kabarnya sudah diamankan. Menurut Ade, upaya keringanan hukum terhadap wanita asal Filipina tersebut sudah dilakukan lewat gerasi dan peninjauan kembali atau PK. Namun, keduanya ditolak. Ia pun berharap Mary Jane mendapat angin segar dengan adanya kunjungan Wamen. Apalagi menurutnya Wamen sempat memuji bakat Mary Jane yang dinilainya luar biasa.